pokoknya kita sebagai orang tua dan yang dewasa benar-benar menutupi perbuatan-perbuatan yang melampaui batas semampu kita. Wala tadhunna annal amra bil ma'rufi wala tadhunna annal amra bil ma'rufi al wajiba 'alaika wan nahya 'anil munkar mustamilun 'ala takhsisi ahadin bisu'in fi dhannik. Janganlah engkau menyangka bahwa amar ma'ruf yang diwajibkan atasmu dan nahi mungkar itu mencakup, dikhususkan seseorang dengan buruknya prasangkamu. Wa fi lisanika wa syatmihi wa nashri maqabihihi bainan nas. Wa innamal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari wajibun 'alaika kama amara Allah ta'ala wa naha fi kitabihi laka wa li ghairika minal mukallafin. Jangan menyangka bahwa amar ma'ruf yang diwajibkan atasmu dan nahi mungkar itu mengandung kekhususan seseorang bisu'in fi dhannika, piye maksudnya iki? Jangan menyangka ini itu berdasarkan suudzonmu. Wala tadhunna annal amra bil ma'ruf al wajib 'alaika wan nahya 'anil munkar mustamilun 'ala takhsisi ahadin bisu'in fi dhannika wa fi lisanika wa syatmahu wa nashra maqabihihi bainan nas.
Wa innamal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wajibun 'alaika kama amara Allah ta'ala wa naha fi kitabihi laka wa li ghairika minal mukallafin. Amar ma'ruf dan nahi munkar itu wajib atasmu sebagaimana yang Allah perintahkan dan Allah cegah di kitabnya untukmu dan untuk selainmu dari siapa saja yang sudah akil baligh. Ya. Perintah wajib mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dikhususkan kepada seseorang berdasarkan prasangka atau perspektifnya, tapi harus diilmoni dan dengan arif, sebagaimana mauidhah juga harus biqadri uqulihim. Hal baik saja kita tidak boleh asal, apalagi yang pasti berdampak buruk. Fa innallaha ta'ala wa kadza rasulahu sallallahu alaihi wasallam lam yu'ayyin ahadan fi amrihi aw nahyih. Karena sesungguhnya Allah, demikian halnya Rasulnya, tidak menentukan seseorang dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tapi bersifat umum. Fakadzalika anta la tu'ayyin ahadan fi amrika wa nahyik. Demikian juga engkau janganlah menentukan seseorang dalam memerintah dan melarang. Walihada qala Allah Ta'ala wa'tamiru bainakum bima'ruf. Wa'tamiru lan mu'tamaro sira kabeh. Mu'tamar itu musyawarah besar. Bainakum, di antara kalian, bima'ruf, dengan cara baik yang telah disepakati. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ini surat Tolak ayat 6 berkaitan dengan diperintah musyawarah dengan istri-istrinya soal menata kehidupan. Karena menurut istri pertama baik, menurut istri pertama belum tentu baik menurut istri kedua, baik menurut istri pertama kedua belum tentu menurut istri ketiga. Ini maksudnya bima'ruf.
Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'ana hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Askinuhunna min haitsu sakantum, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Iki apa enake jo, anu jo, enakan di ngene tangono jo, ini karena ya masing-masing tadi itu punya selera sendiri-sendiri, tapi ya harus menurut kemampuan. Kalau menempatkan istri di singitno do apartemen do anu itu gak sesuai ambek ayat iki. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal. Nek didelikno iku gak cocok ambek ayat iki. Wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ini perintah muktamar. Walam yaqul wal ya'mur ba'dukum ba'da bima'ruf. Allah tidak berfirman wal ya'mur ba'dukum ba'da bima'ruf, dan sebagian di antara kalian hendaknya memerintahkan sebagian. Tidak ta'ayyun, tapi umum sifatnya. Li'anna ta'ayyuna fadihatun wa su' wal dhannun su'. Karena menentukan, mengkhususkan itu fadihah, ketercelaan dan prasangka yang buruk. Wallahu ta'ala naha an dzalika fa kaifa ya'muru bih. Allah melarang demikian itu, bagaimana mungkin larangan Allah itu kemudian Allah memerintahkannya? Sesuatu yang dilarang oleh Allah nggak mungkin kemudian Allah memerintahkan.
Wa ta'ammal qaulal mutaqaddimina min a'immatin nahwi fi babil munada lamma dzakarun nakirah ghairal maqsudah wa mathalu biha bima huwa masyhurun bainahum biqaulihim ka qaulil wa'id ya ghafilan wal mautu yatlubuhu li'annahu lam yuqsad ghafilan fala yu'ayyinhu fa innahu law qusida ghafilan bi'ainihi lakana an-nasbu lahnan wa ta'ayyana ay yaqula ya ghafilun bid-dhamm wa hakadha yanbaghi an yakuna jami'u wa'dhika ya wa'id min ghairi takhsis biqalbika wala lisanik. Renungkanlah qaul ulama terdahulu dari imam-imam nahwu bab munada ketika mereka menuturkan munada nakirah ghaira maqsudah. Munada itu yang dipanggil tapi tidak bermaksud si A si B, umum. Manggilnya contoh ya ghafilan wal mautu yatlubu, wahai yang lalai, ini suwopo ae, he sing lali, maut itu mencarimu loh, nduk endi ae nggon aja sampai lali, nek maut itu mengincarmu, mengintaimu, sak waya-waya isok mati, aja sampai lali nek sak waya-waya mati. Wal mautu yatlubuh, li'annahu lam yuqsad ghafilan fala yu'ayyinuhu, karena al-wa'idh, orang yang memberi mau'idhah itu tidak memaksudkan seseorang yang ditentukan, tapi umum, wis sapa ae kabeh. Karena jika yang dimaksudkan itu ada yang dimaksudkan, niscaya dibaca nasab itu kesalahan, salah, keliru, diwaca nasab. Nek ditentokno ya diwaca dhammah. Misalnya ya ghafilu, nah ini he si A sing lali, tapi nek tidak memaksudkan, tidak menentukan, harus dibaca nasab ya ghafilan wal mautu yatlubuh.
wa hakadha yanbaghi an yakuna jami'u wa'dika ya wa'id min ghairi tahsisin biqalbika wala lisanik. Demikian halnya dengan keseluruhan nasihatmu, wahai penasehat, wahai penceramah, janganlah mengkhususkan si A si B ketika amar ma'ruf nahi mungkar, karena di hadapan Allah tidak membedakan. Pokoknya menungso lan jin kabeh kena khitab yang sama. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kerjakanlah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Semampu kalian masing-masing. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi al-haditha fa innahu imma jarin ala aqsamin nasi thalathah al-hukam wal ulama wal awam. Adapun sabda Nabi yang masyhur ialah man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah kemungkarannya itu, merubah kemungkaran yang dilihatnya itu dengan tangannya. Ini lil hukam atau lil umara, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, pak lurah, pak RW, pak RT. Biadih, dengan kekuasaannya, atau orang tua kepada anaknya, atau suami kepada istri. Fa illam yastati', jika tak mampu merubah dengan kekuasaan, karena tidak kuasa, karena bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah, ya rubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Ini ulama. Ini pun juga yang dirubah dengan lisan. Awak dhewe diakoni tak gak keulamaane, awak dhewe diakoni tak gak, nek gak diakoni ya la nafa'alah, kana manfaate, justru engko tambah rame. Aja ngene aja ngono. Nah sing dilarang aja ngene aja ngono iku gak ngakoni keulamaane awak dhewe. Itu enggak boleh. Karena ya nasihat itu milik Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang percaya kepada yang menasehati. Lah nek gak dipercaya ya bukan termasuk ulama, karena gak sampai. Wa illam yastati' fa biqalbih, jika merubah dengan lisan tak mampu karena bukan ulama, atau ulama tapi tidak diakui keulamaannya, maka rubahlah dengan hati alias mendoakan. Wa dzalika adzaful iman, dan merubah kemungkaran dengan hati alias dengan berdoa itu iman yang paling lemah.
wal hukam yastati'una at-taghyira bi'aydihim fayajibu 'alaihim dzalik. Pemegang kekuasaan mampu merubah dengan kekuasaan mereka, maka wajib atas mereka merubah kemungkaran dengan tangan atau kekuasaannya. Wal ulama yastati'una dzalika bi alsinatihim fayajibu 'alaihimul bayan. Ulama mampu merubah kemungkaran dengan lisan mereka, maka ulama wajib menjelaskan efeknya, menjelaskan bahayanya, menjelaskan kenapa dilarang, kenapa haram, dan seterusnya dengan lisannya. Wal awam biqulubihim fayajibu alaihim adamul qabul. Sementara yang bukan hukam, bukan pula ulama, hendaknya merubah kemungkaran dengan hatinya, berupa wajib ingkar, wajib menolak. Hatinya harus tidak menerima, hati ini kudu gak terima. Wa hakadha kulluhu idza kana al-munkaru mar'iyan la yahtamilu ta'wilan. Ini semua bila kemungkaran itu dilihat oleh matanya sendiri, bukan kemungkinan atau prediksi atau perkiraan atau prasangka, tapi ero dhewe delok mata. Duduk jari-jari utawa cerita-cerita. Makanya kalimatnya di sini man ro'a, bukan man dzonna, bukan bukan man dzonna, tapi man ro'a minkum ru'yatal ain. Sapa sing ero dhewe, sapa sing delok kemungkaran, delok dhewe, ero dhewe, ketok dhewe, gak jare-jare, ya rubahan ambek tangan. Nek duwe tangan iki duwe kekuasaan. Nek gak duwe tangan, rubahan ambek lisan. Nek duwe lisan, nek lisane mandi, nek gak mandi, ya nomor 3 rubahan ambek ati, yaiku adamul qabul. Ati nolak, gak terima, terus ndongakno. Seperti istri ke suami. Istri ke suami secara umum gak punya lisan istri, maka bantahlah dengan diam. Lah nek istri ke suami nuturi dengan lisan, oh suul adab, itu gak ngerti ilmu nih. Bantahlah dengan diam. Beda dengan suami ke istri.
Suami ke istri punya semua, punya tangan, punya lisan, punya hati. Mungkin pertama kali dengan hati ditungakno, Allahumma gak males, Allahumma gak turuan, Allahumma gelem salat. Tapi ndonga wis nemen cek pancet ae, ya baru dengan lisan. Sebelumnya harus bilhal, dicontohi bolak-balik. Wis dicontohi bolak-balik gak dicontoh, ayo dengan lisan tapi bima'ruf. Bima'ruf bahwa perempuan tidak bisa dikasar kusru, kudu dilemah lembut sing enak. Ayo salat ayo, engko nek gelem engko tak tukokno godhong misalnya. Itu bima'ruf itu. Itu bima'ruf. Engko tak jak ngemol misalnya. Itu maksudnya itu dengan lisan sing layin, sing lemah lembut. Itu arti bima'ruf, amar ma'ruf misalnya. Kalau biasa nek gak ono embel-embel ngono iku abot ya. Ya tangga abot. Nah, baru nek wis bolak-balik ngono kok pancet ae, ya diseret. Ayo tangi. Tapi itu bertahap. Ya, termasuk dengan tangan, ya terus blonjone dikurangi. Ini. Itulah ya tangan lah itu. Kurangi 10%, kurangi 20%. Golak ngomel anggo. Nek ngomel, nuntut ngene. Nek nuntut ya dituntut. Nuntut kok mudhun dikurangi 20%. Iya. Salat opo nih gak anu. Itu semua sesuai dengan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau suami ke istri ya pasti ro'a, bukan dhonna, melihat sendiri, bukan prasangka. Kaman ra'a rajulan ma'amra'atin ajnabiyatin bijami'iha wa huwa qati'un bi annaha ajnabiyatun anhu wa qati'un bi annahu yujami'uha. Kaman ra'a rajulan ma'amra'atin ajnabiyah yujami'uha wa huwa qati'un bi annaha ajnabiyah anhu wa qati'un bi annahu yujami'uha. Contohnya di sini mar'iyan la yahtamilu ta'wilan adalah seperti seseorang yang melihat dengan mata kepala laki-laki bersama perempuan asing, perempuan yang bukan istrinya, melihat yujami'uha, menggaulinya. Dan saat melihat itu qati'un bi annaha ajnabiyah anhu, memastikan bahwa itu bukan istrinya, dan memastikan yujami'uha, melihat jima. Delok dewi langsung, karena sekali lagi nek gak ndelok dhewe langsung ngono ya enggak boleh.
Wa idza lam ya'lam annaha ajnabiyatun minhu aw annahu yujami'uha, dan apabila belum mengetahui bahwa perempuan itu bukan istrinya, atau belum tahu sendiri menggaulinya, bal dzanna dzalika kana su'adzannin, pokoknya gak ndelok maca dhewe ngene iku arane suudzon. Falaisa huwa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, sak teruse. Fa innahu lam yaqul man dhanna aw man tawahhama. Nabi dalam sabdanya tadi bukan, redaksinya bukan man dhanna atau man tawahhama, tapi man ra'a. Bal qala man ra'a war ru'yah ya al ilmu bil yaqin. Arti melihat itu tahu pasti. Al ilmu bil yakin itu al ilmu yakin. Ero dhewe cara Jawa ni. Wa dzalika fil manakiri nadir. Demikian itu dalam hal kemungkaran langka. Kenapa? Li'anna man yuridu fi'lal munkar yastatiru fil ghalib. Karena sesungguhnya orang yang ingin melakukan kemungkaran pasti berusaha delik atau menutupinya. Au yuhimu khilafa dzalik. Fala yabqa munkaruhu mar'iyan ay ma'luman 'alal yaqin illa bitajassus. Maka tak tersisa kemungkaran, maka tidaklah kemungkaran itu ditetapkan, dilihat atau diketahui secara pasti kecuali bitajassus, kecuali dengan memata-matai terlebih dahulu. Wa tajassusu haramun qat'iyyun, dan memata-matai itu haram. Wattiba'u dhanni su' wal istiksyaf an auratil muslimin, dan mengikuti prasangka buruk kemudian berusaha menyingkap auratnya orang-orang Islam. Aurat itu ya perbuatan yang bila dikabarkan menjadi malu. Wa hadza kulluhu haram bin nassil qur'ani wa bil haditsin nabawi kama qaddamna. Sayyidina Umar pernah melaporkan kepada Nabi. Sayyidina Umar disalahkan. Lah, kamu tahu dari siapa? Saya memata-matai ya Rasulullah. Tidak. Wa anta haram. Kon ya gak oleh ngono.
Umar pun disalahkan Nabi. Lah kok iso ero? Lah kula buntuti, kula anu yen. Oh, kon gak ilok. Kon gak ilok ya kan. Dimarahi Nabi. Kok cikobere? Umar juga disalahkan Nabi. Salahnya Umar tajassus, buntuti, mata-matai. Lah iya mesti ya dalam rangka mar'iyan. Tapi itu sudah salah. Pemane di video. Pemane direkam wae tambah ya apa. Itu kan berarti punya niat menyingkap auratnya orang muslim. Oh, itu dosa besar. Kok duwe niat ngono? Nah. Oh, berarti ini niat ya niat ngelek-ngelek, niat ngejun. Lah, itu kan hukumnya sama dengan membunuh. Pembunuhan karakter, pembunuhan profesi, membunuh. Asyaddu minal qatl itu. Al-ghibatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau fitnah itu berhasil dipercaya, itu kan membunuh karakter. Maka adab dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dilarang keras menuding, menuduh, buruk sangka, mempermalukan seseorang, lebih-lebih kelompok. NU anu, jamaah tarekat anu sesat anu, wah ini sangat dilarang. Itu tak beradab. Allah dan Rasulnya melarang keras menuding, menuduh, mengklaim, menvonis tanpa bukti dan saksi yang kuat. Melarang buruk sangka, mempermalukan seseorang, apalagi kelompok. Bukankah Allah Maha tahu dan semuanya akan, siapapun tidak akan selamat dari hukum Allah. Biarlah Allah yang menghukumi. Kalau orang-orang arif, wakafa billahi syahida, wakafa billahi hakima, wakafa billahi, diserahkan kepada Allah. Kemudian harus diserahkan kepada hakim, kudu sidang. Nah, kalau zaman sekarang ya harus proses persidangan. Wa anna ma'nal hadits amun
fi kulli ahadin minal mukallafin ma'al istita'ati liman tahaqqaqa dhalika 'ala al-wajhi al-madhkur min ghairi an yata'arrada bidh-dhanni su' wal haqdi wal bughdi wal ghaibati wal qadhafi wal syatmi wal fadhiha. Sesungguhnya arti hadis man ra'a minkum mungkaron dan seterusnya itu bersifat umum mengenai siapa saja yang sudah akil baligh disertai kemampuan menyatakan hal itu. Ini maksudnya liman tahaqqaqa dzalika 'ala wajhil madhkur, yang ustadz kiai ya diakui oleh orang sing dituturi ku ngakoni keustadane kekiaiane. Nah, nek gak ngakoni ya berarti tidak masuk kategori ma'al istita'ah liman tahaqqaqa dzalika 'ala al-wajhil madhkur. Gak mempan, tuture gak mempan, pituture gak mandi, boleh gak diakoni, ya gak termasuk ma'al istita'ah liman tahaqqaqa dzalika 'ala al-wajhil madhkur. Maka nek kepingin merubah dengan lisan, kita harus melaporkan ke gurunya. Nglaporno nang gurune, nglaporno nang kiyaine. Min ghairi ayyata'arrada bidzanni su', tanpa mengajukan, kudu jelas, kudu duwe bukti, bukan prasangka, bukan karena hasud, bukan karena benci, bukan berdasarkan jare-jare ghibah, bukan nuduh, bukan karena mencaci, bukan karena dendam. Tapi karena Allah, dengan Allah. Lidzalikal insan alladzi wajada 'alaihi dzalikal munkar wa tahaqqaqahu min. Fa inna fi hadzal hadits man ra'a minkum munkaran wa lam yakun fihi man ra'a minkum dza munkarin ay sahiba munkarin. Karena hadis ini man ra'a minkum munkaran, di dalamnya bukan walam yakun fihi, alias bukan man ra'a minkum dza munkarin ay sahiba munkarin. Tidak termasuk orangnya, tapi kemungkarannya. Man ra'a minkum mungkaron, bukan man ra'a minkum dza mungkarin ay sahiba munkarin. Li'anna al-maqsud izalatal munkar la ta'arrud li sahibatin bisu'in fi dhann aw fil lisan. Karena yang dimasukkan Nabi itu menghilangkan kemungkarannya, bukan menghilangkan pelaku mungkar. Lah nek ngono entek kabeh wong iki. Entek. Sebagaimana Nabi Ibrahim
setelah diberi ilmu mukasyafah oleh Allah, tahu pemuda ini akan begini akan begitu, dibunuh. Iki mending jangan anu dibunuh, ini dibunuh, ditegur oleh Allah. Ilmu yang aku berikan, ilmu mukasyafah itu weruh sadurunge winarah terawangan. Ilmu sing tak kena awakmu ngono iku gak gawe ngono, gak terus pak entek lakan. Enggak ana manungsa iku sing suci. Nek anggar awakmu ndelok terus mending ngene pateni lha yo entek lah. Dudu wonge sing diilangi kemungkarane, sifate, perbuatane, dudu wonge. Nek wonge lha yo entek. Alias disadarno, ditobatno, terangno, jelasno efeke anune. Nah, dipateni lha yo entek lah. Istilah nggak boleh main hakim sendiri. Nah, dibolehkan kayak apa pengadilan agama, kayak apa Pak Hakim dan Pak Jaksa. Oleh wis gak usah ana Pak Hakim, Pak Jaksa. Karena yang dimaksudkan Nabi dalam sabdanya man ra'a minkum mungkaran itu izalatul mungkar, lal mungkir, bukan pelaku kemungkaran. Sing diilangi ku setane, duduk wonge. Setane wong sing diilangi. Li'anal maqsuda izalatul munkar la ta'arruda li sahibatin bisu'in fi dhanni au fil lisan. Bukan mengajukan pelaku keburukan, pelaku dengan buruknya prasangka atau lisan. Karena maksudnya hadis ini izalatul mungkar. Kemudian nek cik nyono utawa cik prediksi diomong, itu berarti lah yo walikane izalah itu melahirkan mungkar maneh. Nah, tambah wake kemungkaran dari sini. Kalau dengan cara yang tidak ma'ruf, itu satu kemungkaran yang dilihat, kemudian cara menghilangkannya itu tidak dengan ma'ruf, akan memunculkan, melahirkan puluhan atau ratusan bahkan bisa ribuan kemungkaran. Berupa suudzon, fitnah, mengabarkan kabar buruk, memberitakan yang tidak benar atau tidak terbukti benar, alias fitnah, yaitu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Wa hadza kulluhu
lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdimu ahkama syari'atihi bi syari'atih. Ini semua karena Rasulullah tidak bermaksud menghancurkan hukum-hukum syariatnya dengan syariatnya. Wala yunaqidu fi dinihil haq, dan tidak membatalkan kebenaran dalam agamanya. Fayanha 'anil dhanni su'i fil mu'min wa 'anit tajassusi 'an 'auratih wa 'an ghibatihi wa namimatihi wa idaihi wa fadihatihi. Maka Rasulullah melarang buruk sangka kepada orang beriman, melarang memata-matai untuk menyingkap auratnya, melarang ngerasani adu-adu, ngelarani lan menjadikan ia sebagai korban. Wa ya'muru bisitri 'uyubih, sementara memerintah untuk menutupi aibnya. Wa bil kaffi an, dan melindungi atau menahan dengan tangannya. Wa bidar'i hududihi bisyubuhat, dan menolak batasan, jangan sampai melampaui batas-batas agama dengan hal-hal yang belum jelas. Apa sih enak darul hudud apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan manfaat. Mencegah kerusakan, mencegah melampaui batas-batas dengan meninggalkan syubhat, meninggalkan yang belum jelas halal haramnya. Thumma ya'muru bi amrihi bil ma'ruf wa nahyihi 'anil munkar bi 'ainihi wa syakhsihi 'ala wajhi su'i dhanni bih. Kemudian Rasulullah melarang dengan perintahnya yang ma'ruf dan pencegahannya terhadap yang mungkar bi'ainihi wa syakhsihi 'ala wajhi su'i dhanni bih. Melarang menentukan secara pribadi atas suudzon dan memata-matai dan menyakiti hati dan menyingkap aibnya, mempermalukannya. Melarang kemungkaran dengan
membuat orang lain malu dengan disuudzoni, dimata-matai, dilarani lan disingkap kemaluannya atau diisukan isu yang tidak baik. Waliane pencitraan itu apa? Kebalikan pencitraan. Pemburukan. Fadihah itu pencemaran, namanya pencemaran. Pencemaran nama baik. Sebagaimana kita tidak suka dirasani, difitnah, maka kita ya jangan ngerasani, jangan menfitnah. Semua harus dikembalikan kepada perasaan. Hadza amrun muhalun fi dinina wa millatina. Ini perkara mustahil di agama kita dan keyakinan kita. Wa innama ikhtara'athu al-juhal adh-dhahiruna bid'awal mubtadi'un kok gak mubtadi'in. Susunan katanya kurang padat berisi. Disinilah orang-orang yang bodoh, yang kurang matang dalam beragama akan tertipu oleh firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah jika tidak atau belum paham wirasahnya. Maka sesungguhnya yang belum arif billah belum boleh dakwah memimpin umat, karena akan memperkeruh suasana agama. Imam Ahmad bin Hambal berkata, seandainya yang bodoh tidak ikut bicara tentang agama, niscaya tidak ada khilaf itu. Sesungguhnya khilaf itu sesungguhnya tidak ada. Menjadi banyak ini karena yang bodoh ikut-ikutan bicara, gak ngerti agama melok ngomong, ya itu. Sebagaimana Gus Dur kalau ditanyai wartawan bagaimana kata Kiai anu Anda itu gini-gini. Tahu apa mereka itu? Itu bukan
merendahkan atau meremehkan orang, bukan. Karena Gus Dur tahu kapasitas kiai yang benar-benar kiai, artinya yang arif. Ropoh kiai ngono iku. Ini kelas Gus Dur soalnya. Karena beraninya di belakang, di depi Gus Dur anu ngene, gak wani ngomong. Pencitraan diri dengan anu cek jalane wani utawa anu seperti itu, tapi ketika dihadapi langsung oleh Gus Dur misalnya nggak berani, itu termasuk juhal yang dimaksud di sini. Wa inna makhtara'adhul juhaluz zahirun bida'wa al-mubtadi'un ad-dallun al-mudillun. Agama Islam di Indonesia menjadi kabur kanginan kebenarannya karena banyak bermunculan penceramah, pengkhutbah yang sesungguhnya belum matang, durung wayahe tampil. Itu yang menjadikan suasana keagamaan Islam khususnya kabur. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawahhama munkaran min ahadin minal mukallafin la yahkumu bih. Karena Nabi sendiri apabila masih tawahum tentang kemungkaran pada seseorang, Nabi tidak berani menghukuminya. Kalau masih kira-kira tentang kemungkaran seseorang, kira-kira Nabi gak wani ngukumi. Fayanha dzalika syakhsa anhu bi khususihi wa yadhunnu bihi dhanna wa yafdahuhu. Nabi melarang orang tersebut secara khusus, tidak menghukumi, tidak langsung menghukumi. Wa yadhunnu bihi dhann, dan ya tadi itu darul hudud. Ojo ngene ya, ojo ngene. Gak wani ngukumi awakmu ngene. Gak wani. Kajak didik itu. Ojo ngene ojo ngono. Gak wani ngukumi anta kada wa kada. Enggak, tapi jangan begini, jangan begitu. Bukan menetapkan kamu begini begitu. Bal kana sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fayaqulu fi khutbatihi ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza. Apa yang ada di benak kaum-kaum itu yang berbuat ini, berbuat begini begitu. Sing ono nduk benak pikirane ku apa ya kok nglakoni ngene ngono. Fayaj'alul wahida jama'atan sitran lahu, menjadikan seseorang itu wong siji
dibahasakan dengan kelompok itu sitron lahu, dalam rangka menutupi, ya juga izin. Menyindir satu orang ini dengan tidak satu orang tapi dengan bahasa jamak, terus halus. Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza, apa yang ada di benak mereka yang melakukan begini begitu. Ini padahal bermaksud seseorang, tapi menutupi. Jangan sampai orang lain itu terus yang dimaksud ini si fulan bin fulan ini. Enggak, karena penggunaannya jamak. Ma balu aqwamin yaf'aluna kadza wa kadza fayaj'alul wahida jama'atan sitran lahu bal adama dhannin bih annahu fa'ala kadzalik. Bahkan juga tidak ada prasangka yang menyatakan bahwa ia telah melakukan itu. Wa in warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabiyyi khususih, dan jika ada hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, pernah memerintah seorang Arab Badui dengan secara khusus, redaksinya qum fasolli fa innaka lam tusalli. Ayo tangiyo ngadeka terus salat to, awakmu iki durung salat. Fa tawiya hadza fa innahu lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam dawama hadza al-hukm minhu fi haqqil arabi. Ini ceritanya, hadis ini ada Badui baru masuk Islam, kemudian sholatnya terlalu cepat dan gak jelas tuh makninai, pokoknya lopal assalamualaikum. Nabi tahu, kemudian qum fasalli, salat fa innaka lam tusalli. Jawab Arabi ini, sallaitu ya Rasulullah. La innaka lam tusalli, kulum pun salat, durung salat. Begitu wis mari dikongkon salat maneh, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Salat kamu durung salat, padahal wis salat. Ini fatawiya hadza fa inna lam yarid anhu dawama hadzal hukm minhu fi haqqil arabi bal ankara dzalika fi waqtihi faqat haitsu tahqiqihi. Bukan mengklaim awakmu iki kebiyen to, enggak ya, hanya saat itu Nabi tahu sendiri salate gedebak-gedebuk welek salate. Kemudian diperintah salat lagi sing api, ojo kesusu, terus tumakninae rukuk iku, tumakninae iku sing penting, duduk dongane rukuk, tumakninae iktidal iku sing penting, sing utama tinimbang dongane iktidal, begitu seterusnya. Nah, itu pun tidak menetapkan hukum. Menetapkan hukum itu mengklaim, ngetok, gak ngetok, Kanjeng Nabi gak ngetok. Bal angkara dzalika fi waqtihi faqat. Akan tetapi
Nabi mengingkari cara sholatnya A'rabi yang kecepatan itu. Di saat itu saja, haitsu tahqiqihi, karena telah menyatakannya, melihat dengan mata kepala sendiri. Sholat toh, kamu durung sholat sampai 3 kali. Tsumma raja'a ila husnidzan. Kemudian setelah itu kembali husnudzon. Kak, nek hukum itu distempel ngono. Dihukumi itu distempel. Ditetapkan. Wa hadhihi kaifiyatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-masnunah al-ma'muru biha, al-masnunati al-ma'muri biha fi syari'atina hadhihi. Ini adalah cara amar ma'ruf nahi mungkar yang disunnahkan, yang syariat kita memerintahkan untuk itu. Intinya kita dilarang benci orang, siapapun dia, dilarang benci orangnya. Bencilah perbuatan mungkarnya tanpa membenci orangnya. Ini sulit prakteknya, khususnya mak-mak, ibu-ibu. Sekali melihat keburukan itu mancep terus ngukumi. Itu larangan keras. Karena orang itu berubah. Sedina iso berubah ping gak karuan. Jangan terus melihat sekali 2 kali ditetapkan. Iku maling misalnya, ya gak ilok. Iku wong elek, gak ilok. Gak ono wong elek, sing ono wong berbuat elek. Nek wong elek asline gak ono. Wong berbuat elek saat iku kemungkinan berubah kemudian hari besar, dan kita harus mendoakan. Karena al-aslu fil insan, asali setiap manusia ingin baik. Hanya sarana, prasarana, wasilah dan sebagainya yang tidak ada atau belum ditemukan. Asline kabeh kepingin apik. Gak ono wong sing kepingin elek. Nah, menetapkan si aku wong elek itu dilarang. Dilarang yahkum bih itu. Menghukumi elek itu dilarang, menghukumi orangnya. Dari situ kita harus husnudzon ke kaum muslimin, lebih-lebih mukminin. Kalaupun melihat sendiri perbuatan buruk,
ya saat itu saja kita ingkar. Kemudian tsumma raja'a ila husnidzan, kemudian hendaknya kembali berhusnudzon. Kalau Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, ketika melihat sendiri kemungkaran pada seseorang, hendaknya menyangka itu kemungkaran terakhir yang dilakukan. Kemudian mendoakan kemungkaran terakhir. Nek ro eleke kelakuane wong, hendaknya ngarani iku kelakuan elek terakhir. Kemudian mendoakan tobat. Terus kok rumane, oh iki terakhir iki wis. Terus dibalani mana ping telune ya ro, oh iki terakhir iki, yes iki terakhir temen iki. Ya. Lho tau terus ngono. Karena mengharapkan orang itu baik. Kalau mengharapkan orang itu buruk, benci misalnya ro kedua kalinya, lo ya kandhani lo. Ping telu wis stempel tok. Lah itu menandakan memang mengharapkan orang itu buruk. Makane ngono anune. Sikape. Lho ya wis aku ro dhewe sampai ping telu. Lho ya. Anjane menginginkan orang itu buruk. Itu bukan jiwa kasih. Tapi kalau yang jiwa kasih, melihat kemungkaran si A sekali, menganggap itu terakhir kali dan mendoakan. Lah kok di kemudian hari melihat lagi yang sama kedua kalinya, ya menganggap ya kedua kalinya ini yang terakhir temen wis, dan mendoakan. Kok kemudian hari melihat lagi, oh iki terakhir temen wis, iki, woi kok empat kali tahu terus ngono. Itu karena sangat mengharapkan orang itu baik, tidak mengharapkan orang itu buruk atau jahat. Wah, tipis tak gak tipis tak kandel. Kalau abi ya farkun kabir, gak tipis, jelas beda. Jelas beda. Kalau orang baik pasti mengharapkan orang lain baik, dan ketika melihat keburukannya itu menganggap itu keburukan terakhir dan mendoakan. Melihatnya lagi, iya terakhir, sampai ping pira ya itu terakhir. Karena dasarnya mengharapkan orang lain baik, dan tentu tidak diribahkan, tidak diomongkan, tidak diberitakan. Mengharapkan orang baik kok. Menyebarkan keburukan orang lain itu berarti mengharapkan orang lain buruk. Penjahat, yaitu penjahat itu. Wong jahat iku wong sing ngabarno elek liyan. Orang yang berharap orang lain jahat. Nah, kalau berharap orang lain itu menjadi baik, ya nggak mungkin mengabarkan kejahatan atau keburukan orang. Atau ketika mengabarkan itu ngunjukno awake dengan cara ngidek wong liya, wah itu gak ilok. Dosa loro, dosa sombong atau ujub, kedua dosa menghina atau merendahkan orang lain. Hal-hal seperti ini
intisar yang sudah sehari-hari di setiap kita, kalau tidak dilandasi ingin orang lain baik seluruhnya, ya akan mudah riba, akan mudah suudzon dan lain sebagainya dan seterusnya. Hendaknya prinsip husnudzon kepada orang lain itu kita tancapkan, dan kalau bisa menganggap semua orang sudah wusul, semua orang wali, sing durung wusul karyaku, sing durung apik karyaku. Itu prinsip sufi, prinsip mutasawwif, pengamal ilmu tasawuf, menganggap orang lain lebih baik dari dirinya, melihat orang lain dengan kacamata hakikat, hasilnya sempurna. Kalau melihat diri sendiri menggunakan kacamata syariat, hasilnya kurang. Terus kurang kalau orang lain dianggapnya sudah baik dan sempurna. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang telah kita kaji bersama dijadikan ilmu nafi' oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manfaati lan barokai kita dan orang-orang sekitar kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa hsyurna fi zumrati. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutf, ya jamilas sun, ya haliman la ya'jal, ya kariman la yabkhal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك
اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا الذي لا يضام. يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا غوثاه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصل يا رب على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم يا من قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بحق إمام أهل الصفا والوفاء الذي يصف بصفتك الأحد طهر قلوب جماعة أهل الصفا والوفاء من الأذية والهم والحسد والتف بنا اللهم واهد قلوبنا بنور هدايتك الأوحد وافتح لنا باب الإمداد وهب لنا منك الرشاد واجمع قلوب المؤمنين على ضياء محبتك بحب حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب أنت المستجيب أنت الواحد القهار أنت الله الأحد الصمد. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة.